Selamat pagi dokter, perkenalkan nama saya Maureen Chandra Parjanita dengan NIM 2410 211084 dan pada hari saya akan menjelaskan mengenai kasus 4 yaitu anak Maryam. Jadi pada kasus ini ada seorang anak bernama Maryam dan dia mengikuti acara pramuka selama 2 hari dan baru bisa BAB ketika di rumah. Nah, dia juga bercerita bahwa BAB-nya itu warna fesesnya itu warna coklat dan memiliki bau yang khas. Lalu dia juga cerita bahwa dia harus mengenjon untuk mengeluarkan feses tersebut. Dan Bonita tentunya menjelaskan bahwa itu adalah proses defekasi. Ia juga menjelaskan bahwa ada empedu dari hepatobiliar yang juga bekerja pada feses tersebut. Terus Bonita juga menjelaskan mengenai gastrokolik refleks. Ia juga menjelaskan bahwa pada anak itu seharusnya 1-3 kali BAB dalam sehari. Nah, terus Bonita menyarankan Maryam untuk makan sayur dan buah. Nah, dari kasus ini mencakup sistem cerna bawah, yaitu bagian kolon dan hepatobiliar. Baik, izinkan saya ke bagian anatominya. Jadi anatomi yang pertama tuh ada kolon. Kolon itu adalah kelanjutannya dari intestinum tenum. Jadi dari ileum akan lanjut ke cecum. Nah, di antara ileum dan cecum itu ada sphincter, namanya sphincter ileocecal. Itu yang akan menahan feses agar dari cecum itu tidak akan balik lagi ke ileum. Nah, di bawahnya cecum itu ada appendix vermiformis. Pada setiap orang itu posisinya beda-beda. Nah, yang paling umum itu adalah rectoileal yang ada di belakang cecum. Nah, lanjut dari cecum itu akan naik ke kolon ascendens, terus nanti akan bertemu di flexura hepatica. Itu karena berdekatan dengan hepar. Nah, lalu akan lanjut ke kolon transversum, terus ke flexura splenic. Itu karena berdekatan dengan spleen. Terus lanjut ke kolon descendens, kolon sigmoid, lalu rektum dan juga terakhir anus. Nah, nanti fesesnya akan keluar melalui analis kanalis. Nah, di kolon cecum sampai ke kolon sigmoid itu ada benang, itu namanya tinea coli. Nah, tinea coli pada kolon itu ada 3, ada tinea coli libera, mesocolica, dan juga aumentalis. Nah, terus saya akan lanjut ke bagian heparnya. Hepar itu ada 4 lobus. Jadi lobus hepaticus dextra, sinistra, lobus hepaticus quadratus, dan terakhir caudatus. Nah, terus pada hepar itu ada 4 ligamen juga. Nah, ligamen itu yang pertama ada falciforme, terus ada coronary, terus ada triangulare, dextra, dan juga sinistra. Nah, untuk ductusnya pada hepar itu ada ductus hepaticus dextra dan ductus hepaticus sinistra yang nanti akan bergabung menjadi ductus hepaticus communis. Terus saya akan lanjut ke bagian vesica vilea. Vesica vilea itu ada bagiannya yang paling bawah itu fundus. Terus lanjut ke bagian tengahnya itu ada corpus dan bagian paling atas itu ada kolum. Nah, dari kolum itu akan lanjut ke ductusnya. Ductus pada vesica vilea itu namanya ductus cysticus yang nanti akan bergabung dengan ductus hepaticus communis dari hepar menjadi ductus choledocus. Nah, terus nanti akan bergabung juga dengan ductus pancreaticus yang utama, yang wirsumi. Nanti pertemuannya itu adalah ampula ovator. Ya, itu nanti akan keluar melalui ke papilla duodeni major. Terus di situ ada sphincter, namanya sphincter Oddi. Lalu saya akan lanjut ke bagian vaskularisasi. Jadi yang pertama itu kan kolon. Kolon tuh ada semuanya itu berawal dari trunkus aorta abdominalis. Nanti akan bercabang ke arteria mesenterica yang superior dan inferior. Nah, yang bagian kolon cecum sampai ascendens sampai transversum itu akan diperdarahi oleh arteria mesenterica superior. Untuk yang sisanya itu diperdarahi oleh arteria mesenterica inferior. Dan nanti mereka semua akan bertemu dengan vena mesenterica inferior dan superior, terus lanjut ke vena porta dan nanti akan dibawa ke hati. Terus lanjut ke bagian hepar. Hepar itu ada arteria hepatica communis yang nanti akan bercabang ke arteria hepatica propria. Terus nanti arteria hepatica propria akan bercabang lagi ke arteria cysticus yang nanti akan memperdarahi vesica vilea. Terus nanti mereka akan bergabung dengan vena porta, terus nanti semuanya akan keluar ke vena cava inferior. Nah, lalu saya akan lanjut ke bagian inervasinya. Jadi untuk yang kolon tuh ada parasimpatis, ada simpatis. Nah, parasimpatis itu ada bagian proksimalnya itu. Untuk yang cecum, kolon ascendens, dan juga transversum itu dipersarafi oleh cranial nerve 10, terus lanjut ke nervus vagus. Nah, terus itu untuk yang cranialis. Nah, untuk yang sacralis itu akan mempersarafi kolon descendens, rektum, dan anus.
itu akan melalui ya sakral terus ke nervus pelvic. Terus saya akan lanjut ke bagian simpatis. Simpatis itu semuanya dari spinal cord. Nah, kalau yang kolon itu dari thoracic 5 sampai thoracic 5 dan juga lumbar 2. Itu akan lanjut ke plexus coeliacus. Oke, terus lanjut ke bagian somatik. Itu pada kolon ada bagian anus, itu yang bisa dikendalikan oleh tubuh dan itu bersifat volunteer. Itu akan dipersarafi oleh somatik, yaitu nervus pudendal. Oke, terus saya akan lanjut ke bagian hyper dan vesica vilea. Itu ada parasimpatis dan simpatis. Untuk yang parasimpatis itu sama dengan kolon, yaitu yang dari central nervus 10 terus lanjut ke nervus vagus. Dan untuk yang simpatis itu dari thoracic 6 sampai 9. Oke, sekarang saya akan lanjut ke bagian histologinya. Untuk kolon itu dibagi menjadi 4. Ada tunika mucosa. Yang pertama, tunika mucosa. Nah, terus itu di tunika mucosa ada epitel salapis cylindris dengan goblet cell. Terus di situ juga ada nodus lymphaticus. Oke, lanjut ke bagian submucosa. Submucosa itu ada jaringan ikat jarang. Terus nanti ada plexus Meissner yang akan mempersarafi bagian tunika mucosa untuk yang sistem enteriknya. Terus ada tunika muscularis, itu ada terbagi menjadi 2, muscularis sirkular dan juga longitudinal. Nah, untuk yang longitudinal itu tidak rata pada kolon. Jadi ada sebagian yang menonjol dan itu akan membentuk tania coli. Jadi tania coli itu sebenarnya terdiri dari otot otot longitudinal dan juga otot jaringan ikat polos. Makanya warnanya agak sedikit putih. Terus lanjut ke tunika adventitia atau serosa. Itu yang akan mengurangi friksi ketika kita bergerak. Oke, lanjut ke bagian hepar. Hepar tuh ada namanya segitiga Kiernan. Itu terdiri dari ductus biliaris, vena porta dan juga arteri hepatika. Nah, terus untuk di hepar itu ada banyak sekali lobulus. Nah, di dalam lobulus itu ada vena centralis di tengah-tengah. Nah, terus ada sel hepatosit itu yang akan membantu pembentukan garam empedu dan juga pewarnaan feses. Terus nanti ada sinusoid. Sinusoid itu adalah kapiler yang ada di antara sel hepatosit. Terus ada sel Kupffer. Sel Kupffer itu adalah makrofag pada hepar yang nanti akan memakan eritrosit. Terus ada lanjut ke vesica vilea. Vesica vilea itu ada tunika mucosa. Tunika mukosanya epitel salapis cylindris juga, dan itu memiliki sinus Rokitansky-Askov sebagai ciri khasnya dari vesica vilea. Nah, terus vesica vilea tidak punya submukosa. Ini lanjut ke bagian muscularis, itu ada circularis dan juga longitudinal yang akan berkontraksi ketika ketika empedu yang ada di vesica vilea dibutuhkan. Jadi berkontraksi sehingga empedunya akan keluar ke duodenum. Nah, terus lanjut ada tunika adventitia dan juga serosa yang akan mengurangi friksi ketika kita bergerak juga. Lalu saya akan lanjut ke bagian motilitas pada kolon. Untuk motilitas pada kolon itu ada yang pertama haustration. Nah, haustration itu adalah ketika si tania colinya berkontraksi, dia akan menarik kolon untuk menjadi dekat. Nah, terus nanti pendekatan kolon ini akan membentuk bola-bola. Itu bola-bola tersebut bernama haustra. Nah, ketika terbentuk bola-bola ini akan mendekatkan epitel kolon dengan si feses, sehingga absorpsi air dari feses itu akan lebih maksimal. Nah, terus ini haustration itu terjadi pada kolon cecum dan juga ascending dan juga transversum. Dan itu terjadi ketika si fesesnya keluar dari ileum masuk ke cecum langsung. Oke, terus lanjut ke bagian mass movement-nya. Mass movement tuh ada dipengaruhi oleh gastrocolic reflex dan juga duodenolic reflex. Nah, jadi gastrocolic reflex itu adalah ketika si makanan masuk ke dalam gaster. Itu akan memberikan impuls baik secara enterik maupun parasimpatis. Dan impuls itu akan dikirim ke aferan dikirim ke motor neuronnya pada si kolon, dan nanti motor neuronnya akan mengeluarkan acetylcholine sehingga si kolon akan berkontraksi dan si fesesnya bisa dibawa langsung dari kolon transversum langsung didorong ke bagian rektum. Nah, ini tuh terjadi khususnya pada kolon transversum, descendant, terus juga rektum.
sigmoid dan juga rektum. Nah itu terjadi di situ karena absorpsi air itu biasanya sudah selesai di kolon transversum. Jadi feses bisa langsung didorong langsung ke rektum. Nah terus duodenocolic refleks itu juga sama, tetapi distensi pada si duodenum. Oke. Terus saya akan lanjut ke bagian defekasi. Untuk defekasi yang pertama tuh ada defecation reflex. Itu adalah ketika si defekasi refleks itu terjadi karena sistem enterik. Jadi dia karena plexus yang ada di bagian rektum itu adalah ketika si feses yang masuk ke rektum itu akan mengirimkan stimulus ke plexus yang ada di rektum. Nah nanti itu akan dikirim ke plexus si anus yang berdekatan dengan sphincter ani internus. Nah nanti sphincter ani internus akan berrelaksasi sehingga membuka si kanalis analis, tetapi belum terbuka karena ada sphincter ani yang externus. Nah terus saya akan lanjut ke parasimpatik dulu. Jadi parasimpatetic defecation reflex itu mirip tetapi diakibatkan oleh sistem parasimpatis. Jadi itu ketika si fesesnya terlalu banyak di bagian rektum, itu rektumnya akan distensi terlalu besar, terus nanti akan mengirimkan stimulus ke nervus pelvic ke bagian sakral, terus nanti akan dikirim balik ke afferent nervus pelvic ke bagian sphincter anus, sehingga sphincter ani yang internus itu akan berelaksasi lebih kuat lagi. Nah terus karena dia berelaksasi lebih kuat lagi, maka keinginan untuk BAB akan jauh lebih tinggi lagi. Tetapi sama, ini akan belum terjadi defekasi karena sphincter ani yang externus belum berelaksasi. Lalu ketika kita mengirim impuls dari otak, dari cerebrum, ketika kita sudah ada di toilet, cerebrum akan mengirimkan impuls ke motor neuron di sphincter ani externus itu melalui saraf pudendal. Nah nanti akan mengirimkan inhibitor sehingga si sphincter ani yang externus akan berelaksasi. Lalu barulah si feses dari rektum bisa keluar. Nah itu keluar ketika ada kita bertarik nafas, terus glotis pada cavum oris itu menutup. Itu akan memberikan tekanan walaupun tidak sekuat tekanan ketika kita mengenjan. Nah lalu di kasus tadi itu kan si Mariam itu harus mengenjan karena sudah 2 hari tidak BAB, maka BAB-nya itu kan absorpsi airnya udah terlalu banyak sehingga BAB-nya fesesnya akan jauh lebih padat dan itu akan lebih sulit untuk dikeluarkan. Nah itu proses mengenjan itu adalah ketika kita ada tarik nafas, terus nanti si glotisnya akan menutup juga, tetapi disertai dengan turunnya diafragma dan juga kontraksi pada otot abdomen. Nah itu tekanan pada kolon itu akan jauh lebih besar sehingga feses bisa langsung kedorong, yang ada di rektum langsung kedorong keluar ke anus. Tetapi ada juga feses yang ada di kolon transversum atau yang ada di descendant juga ikut kedorong keluar. Nah ini bisa mengakibatkan konstipasi. Nah terus lanjut ke bagian absorpsinya. Untuk absorpsi itu absorpsi air pada kolon itu terjadi karena osmosis. Jadi selain air, kolon juga mengabsorpsi elektrolit. Elektrolitnya khususnya sodium dan juga klorin. Jadi sodium itu akan diabsorpsi melalui aktif transport ke dalam epitel kolon. Nah ketika sodiumnya masuk, si klorinnya juga akan ikut ketarik karena si sodium itu kan positive charge, maka klorinnya yang negative charge juga akan ikut ketarik ke dalam ke epitelnya. Nah ketika lebih banyak sodium dan klorin di dalam epitel kolon, maka gradien air akan jauh lebih rendah di dalam kolon, sehingga air yang ada di lumen akan ikut ketarik masuk melalui proses osmosis gitu. Nah terus ini akan dibantu ketika seseorang makan sayur dan buah, karena itu memiliki serat-serat yang soluble dan insoluble. Itu akan membantu pencernaan pada absorpsi air pada kolon. Nah terus tadi juga si Bonita menyarankan Mariam untuk makan sayur dan buah. Nah itu akan karena di sayur dan buah itu ada serat-serat yang tidak soluble, itu akan membuat fesesnya menjadi berbentuk padat sehingga fesesnya akan lebih gampang untuk dibawa keluar ke rektum dulu, terus baru ke anus, terus keluar. Oke. Nah terus saya akan lanjut ke bagian
pembentukan garam empedu. Jadi garam empedu itu dibentuk dari kolesterol. Kolesterol akan diubah menjadi asam kolik dan juga asam cenodeoksikolik. Itu sudah dalam bentuk garam empedu, tapi garam empedunya belum terkonjugasi. Nah, lalu akan bereaksi dengan amino asid, terus nanti berubah menjadi garam empedu yang sudah terkonjugasi. Nah, nanti si garam empedu yang sudah terkonjugasi akan larut air dan menjadi empedu, cairan empedu. Nah, cairan empedu akan disimpan dulu di vesika vilea, terus baru dikeluarkan ketika dibutuhkan, dikeluarkan ke duodenum. Terus nanti akan bereaksi dengan lemak yang udah kita makan, lemak yang udah ada di chimus. Nah, itu akan membantu absorpsi di intestinum tendu. Terus nanti setelah si garam empedunya sudah selesai kerjanya, akan diabsorpsi kembali sekitar 95% dari garam empedu yang disekresikan keluar melalui vesika vilea dan juga hepar. Itu 95% akan balik lagi ke hepar, 5% akan keluar ke feses. Nah, terus saya akan lanjut ke bagian pewarnaan feses. Itu dimulai dari yang pertama itu eritrosit. Eritrosit setelah 120 hari akan dihancurkan, dan dihancurkan itu dibantu oleh sel makrofag. Mereka akan dimakan oleh sel makrofag, baik itu di hati maupun di limfa. Nah, terus kalau di hati itu dimakan oleh sel Kupffer. Nah, terus setelah dimakan makrofag tersebut akan mengeluarkan heme yang ada di eritrosit tadi. Hemenya dikeluarkan, terus sel Kupffer juga akan mengeluarkan heme oksigenase. Itu yang akan bereaksi dengan heme sehingga heme berubah menjadi biliverin. Lalu selain itu sel Kupffer juga akan mengeluarkan biliverin reduktase yang akan bereaksi dengan biliverin sehingga biliverin diubah menjadi bilirubin yang belum terkonjugasi. Nah, kalau yang ada di limfa itu juga menjadi bilirubin belum terkonjugasi, dan itu akan dibawa oleh albumin ke hepar, ke sel hepatosit. Nah, di sel hepatosit itu nanti bilirubin belum terkonjugasi itu akan bereaksi dengan UDP-GT. Itu enzim. Terus nanti si bilirubin akan berubah menjadi bilirubin yang sudah terkonjugasi, yang nanti akan larut pada air. Terus nanti akan bergabung dengan si cairan empedu. Terus nanti akan dikeluarkan ke duodenum. Dan nanti akan bereaksi di intestinum tendu dan juga intestinum crassum. Diubah menjadi urobilinogen. Terus urobilinogen ini akan berubah, sebagian besarnya akan berubah menjadi sarkobilin. Itu dikebaskan oleh bakteria. Terus sebagian kecilnya akan dibawa melalui darah ke ginjal, dan nanti akan diubah menjadi urobilin. Itu akan mewarnai urin menjadi kuning. Terus sebagian lagi akan diabsorpsi kembali ke hepar. Oke. Terus yang terakhir adalah pembusukan. Nah, untuk pembusukan itu diakibatkan oleh bakteri-bakteri yang ada di kolon dan juga intestinum tendu. Jadi untuk salah satunya itu ada E. coli. E. coli akan memakan selulosa. Selulosa itu adalah serat dari tumbuhan, dari sayur dan juga buah-buahan yang tidak bisa kita absorpsi. Nah, si selulosa ini, ketika si bakteri makan selulosa ini, ia akan menghasilkan vitamin. Nama vitaminnya vitamin K. Nah, nanti itu akan diabsorpsi di kolon. Itu nanti ya akan dibutuhkan di tubuh. Terus nanti selain vitamin K, si bakteri juga akan menghasilkan CO2 dan juga CH3, itu methane. Nah, si methane inilah yang membuat feses pada seseorang itu bau. Terus kalau CO2 itu bisa diabsorpsi kembali oleh si kolon, atau bisa keluar juga melalui rektum terus ke anus terus keluar sebagai angin. Oke. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.